Selamat datang di Lab Fisiologi Kultur Jaringan dan Mikroteknik Tumbuhan. Ya, ini salah satu lab di jurusan Biologi Universitas Brawijaya. Selamat datang untuk mahasiswa baru di tahun ajaran 2020. Perkenalkan, saya Putra Haji Pramono, mahasiswa Pascasarjana jurusan Biologi. Di sini saya sebagai peneliti dan sedang meneliti di topik kultur jaringan tumbuhan dengan objek penelitian jintan hitam. Organisasi dari lab FKM ini dikepalai oleh Ibu Nunung Harijati selaku kepala lab dan dosen-dosen pengampu di bidang tanaman yang melakukan penelitian di lab ini juga, yakni Ibu Wahyu Widoretno, Ibu Retno Mastuti, Ibu Aminatun Munawarti, Ibu Esri Laras, dan Pak Dian Siswanto. Dengan laboran Ibu Setiawati dan Pak Sugiono. Ya, selanjutnya aktivitas di dalam lab FKM ini, yakni praktikum, pengabdian masyarakat, dan penelitian tugas akhir. Adapun objek kajian dalam lab ini mengenai penelitian fisiologi tumbuhan, yakni dengan tanaman porang, mengenai molekuler tumbuhan, yakni tanaman cabai rawit, dan kultur jaringan tumbuhan, yakni tanaman nilam, tanaman akar wangi, tanaman celosia, dan banyak lagi. Ya, selanjutnya mata kuliah penunjang yang dilakukan di laboratorium FKM ini antara lain SPT, Fistum, Sistum, Fitohormon, dan kultur jaringan tumbuhan. Baik teman-teman, untuk saat ini kita akan memperkenalkan alat-alat yang ada dalam lab FKM. Ini salah satunya adalah LAM. LAM ini adalah alat di mana digunakan untuk mengukur luas dari penampang daun dengan nama panjang leaf area meter. Cara kerja alat ini dengan meletakkan daun yang kita pilih untuk hendak kita ukur di atas meja pengukur ini. Nah, setelah itu akan terbaca oleh kamera dan diperoleh ukuran dari daun yang kita dapat. Ya, ini contohnya daun buncis dengan ukuran 30 cm. Selanjutnya kita mencoba ini daun krisan. Satu contoh, ini untuk daun krisan ukurannya 13 cm. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman, kita akan memperkenalkan alat, yakni namanya desikator. Desikator ini prinsipnya untuk menyentabilkan suhu dalam sampel yang telah di oven untuk dikeringkan. Jadi semisal kita punya sampel untuk mendapatkan berat kering sampel seperti berat kering daun tadi atau berat kering akar atau bagian tanaman yang lain, kita kan harus mengoven sampel tersebut. Setelah dioven dengan perlakuan tertentu untuk mendapatkan berat kering yang stabil setelah keluar dari oven, sebaiknya tidak langsung ditimbang sampel tersebut. Seharusnya kita harus memasukkan sampel tersebut ke dalam alat ini. Ya, ini alat ini seperti pada gambar ini, seperti pada ditunjukkan. Nah, ini di bawahnya ada silika gel atau kadang menggunakan pasir untuk menyerap uap air tersebut. Selanjutnya kita masukkan sampel di dalam alat desikator, lalu ditutup alat tersebut dan dihubungkan selang ke kompresor. Selanjutnya kita nyalakan kompresor untuk mengambil uap
suhu panas tersebut agar tidak kontaminasi dengan suhu ruang, hingga sampel tersebut dengan suhu stabil dapat ditimbang di neraca analitik. Ya, selanjutnya alat yang kita perkenalkan yakni pH meter analitik. Cara penggunaan alat ini yakni dengan mengambil probe yang terendam dalam KCl, yakni probe ini adalah detektornya atau bagian yang paling sensitif dari pH meter dan harus selalu direndam dalam larutan KCl 3N. Selanjutnya kita akan meletakkan bagian probe ini di menaranya untuk sebagai pegangan, dan kita nyalakan alat pH meternya dengan menekan tombol power. Setelah menyala, kita masukkan bagian probe ini ke dalam larutan yang hendak kita ukur pH-nya dengan mencelupkan bagian probe kurang lebih hingga 1/4 dari ujung probe. Selanjutnya kita tunggu hingga angka pada pH meter ini berhenti di angka di mana pH larutan tersebut. Ya, selanjutnya alat oven di sini digunakan sebagai alat sterilisasi kering, di mana alat-alat yang digunakan dimasukkan ke dalam alat oven ini yakni alat yang hendak digunakan dalam penanaman kultur jaringan. Seperti yang kita ketahui, yakni kultur jaringan menggunakan metode yang aseptis, yaitu metode secara steril, penanaman tanaman secara steril. Dengan penanaman tanaman secara steril tersebut, kita diwajibkan menggunakan alat yang steril juga. Dan untuk sterilisasi alat ada 2 cara, yakni sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Untuk sterilisasi kering contohnya dengan menggunakan oven ini. Untuk penggunaan oven ini caranya pertama-tama kita nyalakan dengan memutar tombol power hingga angka 1. Dan di sini sudah tersetting suhunya 100 derajat. Apabila kita hendak menaikkan, tinggal menaikkan dengan tombol ke atas ini hingga suhu yang diinginkan, misalnya 121 seperti suhu autoclave. Atau apabila kita hendak menurunkan, tinggal diturunkan dengan panah ke bawah. Dan di sini biasanya menggunakan suhu 100 derajat seperti yang settingan tadi. Suhu sekarang ya ini 69 hingga 70 derajat. Ini nanti akan naik hingga 100 derajat dan mensterilkan alat-alat yang di dalam di sini, yakni antara lain Erlenmeyer, alat Cesi dan John Petri. Ya, seperti itu. Ya, sekian pengenalan lab fisiologi kultur jaringan dan mikroteknik tanaman di jurusan biologi Universitas Brawijaya. Apabila teman-teman mahasiswa baru ada pertanyaan dan hendak berkunjung kemari untuk menanyakan langsung, silakan main kemari dan mempelajari lab. Di sini kami ada peneliti dan teman-teman peneliti lain dan laboran siap menjawab pertanyaan teman-teman apabila pandemi ini sudah berakhir. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.